Kapan seseorang itu disebut telah mati? Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian seseorang datang ketika jiwa atau nyawa sudah meninggalkan badannya. Tetapi Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara rinci akan hakikat nyawa itu sendiri. Al-Quran hanya mengungkapkan dalam salah satu ayatnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, pengetahuan manusia terhadap roh atau nyawa masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sampai sekarang belum ada kesepakatan dari kalangan para ulama dan ahli medis bagaimana tanda-tanda bahwa ruh itu sudah tidak berada di dalam tubuh manusia. Biasanya, para ahli fikih mendefinisikan kematian dengan berhentinya detak jantung dan pernapasan secara total dan permanen. Namun hal ini bukan satu-satunya tanda bahwa seseorang dikatakan telah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Dunia kedokteran saat ini telah menemukan sebuah alat semisal ventilator mekanis yang dapat membantu dan menjaga organ-organ tubuh seseorang walaupun otaknya sudah dinyatakan rusak dan mati, agar terus dialiri darah layaknya orang yang masih hidup. Oleh karena itu, sebagian ulama dan dokter telah menyatakan bahwa seseorang yang telah dinyatakan batang otaknya rusak dan mati serta tidak berfungsi lagi karena tidak bisa merespon apa yang diinginkan ruh atau jiwa, maka ruh pun akan segera meninggalkan badan. Oleh karena itu, sebagian ulama melarang kaum muslimin untuk tergesa-gesa menguburkan seseorang jika masih diragukan kematiannya. Jangan-jangan nanti dia bangkit sehingga masyarakat ketakutan karena mengira dia adalah hantu yang bergentayangan. Padahal sebenarnya dia belum meninggal secara sempurna. Pusat aktivitas anggota badan adalah roh, maka roh inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan dan mengirim perintahnya melalui otak. Jika otak rusak secara keseluruhan, maka otak tersebut tidak mampu lagi melaksanakan perintah roh, sehingga seluruh anggota badan pun ikut lemah dan akhirnya roh pun meninggalkan jasad. Jika kenyataan demikian, maka tidak aneh jika para ulama tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang hidupnya tergantung kepada alat bantu hidup, sedang otaknya sudah tidak berfungsi lagi, maka dibolehkan untuk melepas alat bantu hidup itu dari tubuh seorang pasien. Walaupun begitu, keputusan untuk menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar meninggal harus menunggu berhentinya pernapasan dan detak jantungnya setelah alat bantu dilepaskan. Jika seseorang telah mengalami tanda-tanda seperti itu, bisa dipastikan ia telah meninggal dunia. Maka disunahkan untuk menutup kedua matanya. Dan seorang muslim sebaiknya mendoakan dan hanya berkata yang baik-baik saja, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan. Menutup mata jenazah juga dicontohkan Rasulullah saat Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah. Tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, dan jagalah keturunan sesudahnya, agar termasuk dalam orang-orang yang selamat. Ampunilah kami dan ia, lapangkanlah kuburnya, serta berilah cahaya di dalamnya.
Bila seseorang telah meninggal, maka sebagai kerabat hendaknya tidak menyebut-nyebut dan menyebarluaskan aib. Selain itu, yang paling utama adalah menjaga kehormatan serta harga diri orang yang telah meninggal. Langkah selanjutnya yaitu menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Hal ini untuk mencegah terbukanya aurat. Aurat dapat menjadi aib bagi seseorang, maka dengan menutupinya dapat mencegah tersebarnya aib ke orang lain. Bila orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak perlu ditutup. Sementara pihak keluarga yang berduka hendaknya tidak larut dalam kesedihan. Sekalipun rasa sedih adalah sesuatu yang wajar, hendaknya tidak berlebihan dalam mengungkapkan rasa sedih. Islam juga memberikan tuntunan agar orang yang ditinggalkan tidak menangisi jenazah lebih dari 3 hari, tidak berteriak-teriak, apalagi sampai menyakiti diri sendiri. Jika jenazah telah dimandikan, apa yang kemudian dituntunkan Rasulullah SAW kepada kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kita ketika ingin mengkafani jenazah, yang pertama, kain kafan yang harus kita gunakan adalah kain kafan berwarna putih. Yang kedua, kain kafan ini tidak boleh dengan harga yang terlalu mahal. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan bahwa kafan ini akan cepat rusaknya. Maka dengan kain kafan yang sangat sederhana sekali. Kain kafan yang digunakan adalah 3 helai kain kafan untuk lelaki. Boleh ditambah sesuai dengan ukuran tubuhnya, bisa 5. Kalau seandainya kita memiliki jasad wanita, maka kalau wanita itu dengan 5 helai kain kafan, ya. 5 helai kain kafan. Di antaranya bisa dibikin gamis, lalu sarung untuk dia, lalu jilbab yang menutupi rambutnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah meletakkan terlebih dahulu tali yang akan mengikat kain kafan tersebut, ya. Sebanyak 7 tali. Boleh kurang, boleh lebih. Yang terpenting adalah jumlahnya ganjil. Kita letakkan tali itu, ya, di atas tempat yang nanti akan kita gunakan untuk menumpuk kain kafan. Sebanyak 7, ya. Iya, 7 tali. Ya. Kalau kita sesuaikan dengan panjang tubuh sang jenazah, ya. Kalau seandainya jenazah mungkin tubuhnya panjangnya 150 cm, maka disesuaikan dengan panjang itu. Kalau seandainya nanti terlalu besar, kita rapatkan kembali. Baru setelah itu kita letakkan kain kafan di atasnya. Di atas ini kain kafan, mungkin agak dilekatkan sedikit agar tidak terlalu jauh ini talinya, ya. Sambil diletakkan di tengahnya biar sesuai. Ya, ini agak sedikit, ya, oke. Baik, letakkan kain kafan di atasnya. Yang pertama adalah di tengah. Di tengah, ya. Kain kafan yang pertama, ya, pas. Kain kafan yang pertama di tengah. Kain kafan yang kedua diletakkan di sebelah kiri dari kain kafan ini supaya menutupi keseluruhan jasad dari jenazah, ya. Di sebelah kiri, sepertiganya ada di dalam, 2/3-nya ada di luar. Ya, baik. Selanjutnya kita ambil lagi. Ya, berikutnya kain yang ketiga, ya, saling menimpah dengan kain yang kedua tadi, ya. Baik, sepertiga ada di luar. Baik. Setelah itu, di tengah kita letakkan kapas. Yang posisi kapas ini nanti bertepatan dengan dubur dari sang jenazah, ya. Kita letakkan di tengah. Kapas ada di atas. Di kapas ini nanti di atasnya kita berikan wewangian, ya. Di atas kapas ini kita berikan wewangian dengan tujuan agar nanti ketika orang melihat jenazah ini, dia bisa mencium bau wangi dari jenazah tersebut. Ketika kain kafan sudah siap seluruhnya, maka kita langsung angkat jenazah, ditempatkan di atas kain kafan. Silakan. Diangkatnya perlahan, seperti kita mengangkat orang yang masih hidup, ya. Perlahan, pelan-pelan. Lalu kita letakkan di atas kain kafan ini dengan perlahan juga. Ya, pas kan. Hati-hati.
Ya, yang perlu diwaspadai pertama, kain kafan ini ketika kita meletakkan jenazah di atasnya harus tetap dalam keadaan seperti tadi ya, jangan terkoyak. Lalu berikutnya kita letakkan jenazah perlahan ke atas kain kafan ini. Berikutnya, karena ini habis dimandikan, aurat dari jenazah tetap tidak boleh dinampakkan. Jadi tetap dalam keadaan tertutup. Kalaupun nanti kita ingin membuka, kita buka sedikit saja. Dan ketika kita nanti menutup kafan itu, kita buka perlahan ya. Baik. Setelah jenazah berada di atas kain kafan, baru setelah ini nanti kita mulai pengkafanan jenazah. Yang pertama kita angkat ini kain dan tetap harus menutupi aurat jenazah, jangan sampai terbuka. Ketika sudah selesai, maka di atas tangannya kita letakkan kapas ya. Di atas tangannya kita letakkan kapas. Di atas kubul kita juga letakkan kapas dari dalam. Perlahan ya, tetap jangan melihat aurat, kita harus tetap menjaga aurat dia ya. Baru setelah itu kita pastikan ini juga mepet ya. Kalau seandainya nanti ini tidak bisa menempel, bisa diikat dengan tali. Setelah itu baru kafan yang di sebelah kanan ya. Kafan di sebelah kanan kita mulai kafankan. Kafan sebelah kanan, perlahan, pelan-pelan, dengan lembut, ya, dengan lembut biar ini mukanya, ya. Terus yang ininya diangkat, ya, dibuang, perlahan jangan sampai aurat terlihat. Ya, baru itu. Ya, sisa dari kafan kita masukkan ke dalam badan jenazah. Kita masukkan ke dalam badan jenazah, perlahan, ya, jangan sampai ada yang tidak tertutupi, ya. Baik. Setelah rapi, baru kafan dari sebelah kiri kita masukkan kembali ke arah kanan, perlahan, pelan-pelan. Lalu kita masukkan ke bawah kaki kembali. Kita masukkan, kita rapikan. Bahagian kepala tidak mengapa kita buka, karena kalau seandainya nanti setelah pengkafanan, sebelum dikafankan seluruhnya untuk disolatkan, kalau seandainya ada saudara, keluarga yang ingin melihat kembali terakhir, maka diperkenankan untuk melihat kembali, lalu baru setelah itu nanti kita ikat keseluruhan. Baru yang dari utamanya sebelah kanan terlebih dahulu, diikat yang utama sebelah kanan. Sebelah kiri. Ya. Di hidung, sebelum ditutup keseluruhan, nanti ditempel dengan kapas dan dimasukkan kapas. Di telinga juga kita masukkan kapas. Di atas mata juga kita letakkan kapas. Kalau sudah selesai, maka kita ikat ya, bahagian-bahagiannya. Ya. Ya. Kita ikat dengan ikatan yang mudah dicopot. Kita ikat dengan ikatan yang mudah dicopot. Diikat dengan ikatan yang mudah dilepas. Jumlah ikatannya ganjil, bisa 7, bisa 5. Disesuaikan dengan badan dari jenazah. Lalu supaya nampak rapi, maka ikatan kita samakan. Bentuk ikatannya kita samakan dan letak simpulnya kita samakan. Bisa di tengah atau bisa di sebelah kiri dari jenazah. Dengan tujuan juga nanti agar memudahkan ketika ikatan ini akan dilepas di saat dikubur. Ya, di atas tangan. Ya. Jangan terlalu keras ketika kita mengikat. Lembut, tetap diperhatikan kepada sang jenazah ya. Setelah selesai baru kita mungkin bisa beri parfum kembali ya, agar nanti ketika keluarga ingin melihat untuk terakhir kalinya bisa melihat jenazah dalam keadaan rapi, wangi. Ketika sudah selesai semua, baru nanti terakhir kita tutup. Jika telah selesai mengafani jenazah, maka dilanjutkan dengan sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, berbeda dengan sholat lainnya. Bila sholat jenazah telah dilakukan oleh sebagian orang,
maka gugur kewajiban untuk mensolatkan bagi yang belum melakukannya. Ada beberapa orang yang diperbolehkan bila tidak disolati, seperti orang yang mati syahid, serta anak yang belum balik boleh disolati, meskipun lahir karena keguguran, yaitu yang gugur dari kandungan ibunya sebelum sempurna umur kandungan. Ini jika umur dalam kandungan ibunya sampai 4 bulan. Jika gugur sebelum 4 bulan, maka ia tidak disolati. Solat jenazah memiliki keutamaan yang besar sebagai ganjaran pahalanya, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraf. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qiraf. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qiraf? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qiraf itu semisal 2 gunung yang besar. Tata cara sholat jenazah juga berbeda dengan sholat biasa. Prosesi berikutnya adalah mensolatkan jenazah. Perlu kita ingat, mensolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah dan merupakan hak dari sang jenazah. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa bagi siapa mereka yang mensolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Apa itu qirat? 1 gunung Uhud emas. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita mensolatkan jenazah. Yang pertama, ketika menjadi imam, kalau jenazah itu laki-laki, maka imam sejajar dengan kepala. Kalau seandainya jenazah itu wanita, maka imam sejajar dengan bahagian tengah dari jenazah wanita tersebut. Yang kedua yang perlu diperhatikan, jumlah dari jamaah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika jenazah itu disolatkan tidak kurang dari 40 orang yang bertauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni jenazah tersebut. Kita sebagai saudaranya, sahabatnya, kalau seandainya ada saudara dan sahabat kita yang meninggal, mari kita berbuat baik agar Allah ampuni dosa orang yang kita cintai itu. Setelah terkumpul orang yang ingin mensolatkan jenazah, maka minimal saf yang harus dibentuk adalah 3 saf. Minimal saf, berapapun jumlahnya, dibentuk menjadi 3 saf. Setelah itu, imam memimpin solat jenazah. Solat jenazah, solat yang terdiri dari 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Setelah takbir pertama, kita langsung membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca iftitah. Diawali dengan membaca ta'awud. Takbir yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga dan keempat adalah doa untuk sang jenazah, doa untuk sang mayit, dan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. As-salatu jami'ah, mari kita salat untuk mensolatkan saudara kita Muhammad Subki bin Abdullah Alaidus. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Imam berdiri sejajar di posisi kepala jenazah laki-laki dan sejajar badan mayit wanita. Setelah takbir pertama, maka membaca surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan takbir kedua dan membaca sholawat. Pada takbir ketiga membacakan doa untuk jenazah. Kemudian pada takbir keempat diam sesaat atau berdoa, kemudian salam. Imam dalam sholat jenazah diutamakan kerabat dari orang yang meninggal. Sholat jenazah dapat dilakukan di rumah, masjid, maupun tempat lainnya yang tidak memiliki najis dan memungkinkan untuk diselenggarakannya sholat. Ada beberapa waktu yang dilarang dalam menyelenggarakan sholat jenazah, yaitu saat terbitnya matahari, kemudian bila matahari tepat berada di tengah-tengah, serta saat matahari terbenam. Berbeda dengan sholat 5 waktu, sholat jenazah tidak didahului azan maupun iqamah. Beberapa hal yang disunahkan dalam sholat jenazah yaitu israr atau merendahkan bacaan sholat dan membaca ta'awuz. Bila jenazah telah selesai disolati, jenazah dihantarkan ke makam. Setelah dimakamkan, jasadnya hancur dimakan tanah di pekuburan, tapi ruhnya tidak mati. Ia berpindah dari satu alam ke alam yang baru, dari alam dunia ke alam akhirat, ke alam gaib yang disebut alam barzakh. Dan di hadapan mereka ahli kubur ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Jadi zat yang gaib seperti ruh tempatnya di alam gaib pula. Menurut pendapat ahli tafsir, alam barzakh ialah suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan. Atau boleh juga dikatakan alam barzakh
adalah dinding pembatas antara waktu setelah kematian seseorang sehingga waktu dibangkitkannya. Jadi siapa yang mati bermakna dia telah memasuki alam barzakh atau alam kubur. Pemirsa Khazanah, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang yang bijak tidak mempersiapkannya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapa orang mukmin yang paling bijaksana?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling bijaksana. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini. Semoga tuntunan ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi kematian dan memperlakukan jenazah sebaik-baiknya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.